Kalau kita misalnya di Middle East, jualannya lebih intens lagi. Yang namanya satu meja biasanya cuma $100, itu bisa sampai $1,000 untuk satu seat aja waktu buka puasa. Dan hotel kan ya biarpun misalnya sahur nggak seramai bukber, tapi kan selection saya juga harus lengkap harus lengkap. Dan kadang-kadang nggak semua orang mau turun kan, tapi ingin sahur. Ada yang masakin dukung service, ada yang harus delivery, on time lagi. Juga logistiknya gila-gilaan itu. Kadang-kadang kalau hotelnya besar dan kita punya staffnya banyak ya, zaman dulu saya juga setiap minggu kita bikin brown stock, chicken stock, beef stock. Itu bisa 3 hari loh. Kalau kita mikir zaman sekarang itu kan menyangkut bahan, fuel, gas, electricity dan lain-lain. Who wants to do that at home? Everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Sekarang sudah mau memasuki bulan Ramadan sebentar lagi. Dan itu identik dengan bukber. Pertama, restoran-restoran itu akan mengeluarkan promo-promo menu spesial di bulan Ramadan ataupun event yang biasanya ada hubungannya dengan makanan Indonesia untuk menarik tamu supaya bukber di tempat mereka. Yang kedua, tamu-tamu biasanya itu datang berbondong-bondong sebelum jam buka puasa. Tapi semuanya mau makan pada saat yang sama. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat sebuah restoran. Nah, tamu kita kali ini Chef Degan dan gua akan mengupas betapa ribetnya preparation pada saat bulan Ramadan untuk menyiapkan bukber dan juga trik dan tips yang bisa kalian lakukan di tempat kalian kerja atau di restoran kalian supaya semuanya operasional itu lancar, tamunya happy, makanannya fresh, makanannya enak, dan balik lagi untuk makan di tempat kalian. Oke, seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio, dan kita juga ada di TikTok. Without further ado, please welcome Chef Degan. Enjoy the show. Okay everybody, he is back here. The mighty Pak D katanya. Chef Degan, welcome back again Chef. Thank you Ray, happy to be back. Yes, Chef Degan, by the way guys, itu lagi mau celebrate 40 years ya di dunia kuliner katanya. Gue jadi tua deh. 40 years, yes, congratulations. 40 years ya. Bagaimana rasanya Chef? Ya, sama aja sih sebenarnya semangatnya, masih seneng masak ya enggak. Cuman ya 40 years long time ya enggak. Terus banyak belajar, banyak lihat, banyak pengalaman. Itu pertama kali. Berasa gak Chef? Udah tiba-tiba ya 40? Gini loh, bedanya sekarang saya nggak bisa 16 jam kerja terus kayak dulu. Oh no. I need my rest gitu loh, itu bedanya gitu. Tapi semangatnya masih ada gitu, cuman badannya mungkin udah nggak kuat segitu. Yes. Ya. Apa masih kadang-kadang sekali-sekali service atau? Oh pasti, itu pasti. Kalau memang mindsetnya tuh masih kerja seperti dulu ya. Kalau mau 16 jam nonstop, ayo let's do it gitu loh. Tapi pas pulangnya kerasa banget. Kadang-kadang habis service pas duduk gitu loh. Iya, betul. Nggak mau bangun lagi gitu. Well, congratulations Chef. Always good to have you back here. Thank you. Jadi ini kita Chef Degan bawa apa ya, produknya dari Nasi Bagus nih. Iya betul. Catering company, right? Yes. Bisa tell sedikit about that dulu gak? Oke. Ini yang saya bawa hari ini tuh lebih karena kita mau Lebaran ya, maksudnya nanti ada Ramadan, kemudian nanti Lebaran. Jadi sekarang sudah pada pelanggan-pelanggan kita sudah pada bertanya apa tahun ini apa paketnya apa gitu loh. Kalau sebetulnya kalau kita pikir ya Ray, makanannya kurang lebih sama ya. Setiap Lebaran ya opor lah, lontong atau misalnya ketupat yang itu nggak berubah. Tapi biasanya packagingnya, jadi packagingnya selalu berubah atau enggak temanya sedikit berubah ya enggak. Nah ini yang biasanya saya sedikit mau menunjukkan hari ini, mungkin sambil nanti Ray juga coba gitu. Yes, of course. Jadi di sini ada opor.
Betul, di sini ada kayak ini laukan ya, ini opor. Biasanya saya di sini hari ini saya bawa yang pakai lontong ya, tapi biasanya ketupat juga ya nggak. Kenapa lontong? Karena saya pribadi lebih suka lontong. Oke, daripada ketupat. Daripada ketupat, dari sebenarnya dari aromanya, dari flavornya, bau daun pisangnya itu loh gitu. Buat saya tuh saya lebih suka pribadi ya. Tapi memang Lebaran itu memang ketupat ya itu dan zaman dulu kan bikin ketupatnya rame-rame gitu ya nggak. Tapi who wants to do that job anymore? No way. Jadi we are doing it gitu. Jadi gini, hari ini ada di sini kan kita pakai kendi sedikit gitu ya. Terus ada opornya di dalam sini ya, opor. Kemudian ada lauk lainnya misalnya sambal goreng ati di sini. Terus ada sayur labu ya. Kemudian kering tempe. Ini ada telur pindang. Ada sambal, udah ada lontongnya. Ini yang kecil kalau seandainya orang ingin lebih banyak. Oh, ini yang kecil? Ini ya bisa lebih banyak lagi. Tergantung orderannya kan. Kadang-kadang keluarga besar pengennya lebih banyak lauk ya kita juga bisa menyediakan itu. Gitu. Yes, and guys daripada kue kering ya, ini ada kremesan ayam, kentang balado, kering tempe. Betul. Ikan kapas, opor suwir lebih mantep lagi daripada nastaran. Iya, tinggal tambah nasi atau misalnya lontongnya aja ya gitu. Biasanya nasi sih lebih cocok buat ini ya nggak. Dan ini kan juga bisa menjadi tambahan buat yang ini. Gitu. Kondimennya, of course. Betul. Yes, orang Indo pasti suka. Kita suka yang garing, yang pasti garing, yang gurih-gurih gitu loh. Iya betul. Nah, Jeff, karena udah mau Ramadan, kita mau we want to talk about kayak what happens to a restaurant during the Ramadan? Restoran, hotel, catering, yang chef udah punya pengalaman semuanya. So who's the better man to talk to gitu kan, to give good tips and trick. Kan kalau di Indonesia Ramadan month is kind of a big deal di restoran. Sangat. Biasanya kalau pengalaman dulu karena pernah punya restoran Indonesia juga, itu the biggest sales. Yes, betul. Ramadan. Biarpun siangnya mungkin sepi banget ya. Betul. Tapi begitu jam 6 kurang 10 itu udah pack. Malah mungkin bisa ngantri. 2 kali 3 kali lipat. Yes, ya betul. It's true. Terus tamu-tamu mau makan di saat berbarengan. Itu trik. Punya tantangan tersendiri juga, belum event-event yang dilakukan. Betul. Nah, pengalaman chef sendiri di masa 40 tahun ini di bulan Ramadan bagaimana, Chef? Nah, biasanya kalau kayak gini kan itu mulainya jauh sebelumnya ya Ray. Nggak cuman pas di bulannya aja atau misalnya sebulan sebelumnya, itu bisa 3-4 bulan. Kadang-kadang setengah tahun sebelumnya kita harus mikirin. Food tasting. Konsepnya dulu. Mau bikin konsep apa tahun ini? Kan konsepnya suka berubah-ubah ya. Supaya nggak selalu sama di tahun lalu. Kok bikin sama yang tahun lalu. Kita harus bikin sesuatu yang berbeda selalu. Yang temanya apa dulu. Kemudian kalau sudah dapat temanya, kalau ini khusus di hotel ya. Kadang restoran juga. Kalau udah dapet temanya, of course menunya. Menunya apa yang cocok dengan temanya. Kemudian dekorasinya. Karena kita ingin juga pas tamunya datang, pas makan, harus lihat dekorasi sesuai dengan temanya, sesuai dengan makanannya. Wow factornya. Wow factornya. Dan habis itu sambil makan ada entertainmentnya, ada musik, ada segala macam. Itu juga harus dipikirin ya kan. Jadi semua itu harus dipikirin. Decoration. Iya betul. Nah, sudah sampai situ, udah ini yang kita dapat saat masuk ke restoran, saat makan di saat itu ya. Belum ada kesempatan untuk jual lagi, untuk mereka bawa pulang. Iya. Belum misalnya, hampersnya juga. Parcel hampers bisa dibawa pulang ya nggak? Nah, temanya seperti apa buat itu? Nah, itu juga harus dipikirin ya nggak? Macam-macam makanan apa yang kita mau menawarkan kepada pelanggan kita ya? Apakah sweets aja atau apakah juga ada ya seperti yang saya bikin ini ya nggak? Apakah juga makanan yang savory gitu loh? Jadi banyak yang bisa dipikirin ya nggak? Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Kalau restoran Indonesia itu kan a bit lebih easier lah, karena orang udah pasti mau nyari makanan Indo gitu kan. Betul. Saya pernah punya pengalaman gak sih lagi ngelit mungkin atau kerja di restoran yang sebenarnya bukan restoran Indo nih, tapi perlu di Indonesia juga dong. maksudnya. Iya, tapi di Indo, di mana kan perlu dong bikin paket-paket seperti itu juga. Betul. Gitu. Satunya gini, kita kalau strategi saya dulu ya, kita harus tanya customer kita, ya nggak?
kalau kita bisa bantu, oke gini, walaupun misalnya nih, contoh ya, restoran Itali, ya nggak? Ya nggak mungkin lah bikin lasagne untuk, maksudnya kurang cocok. Konsepnya kurang cocok gitu. Tapi siapa tahu ada yang mau. Nah satu, keduanya, kalau kita bisa masakan Indonesia, kita nggak menawarkan aja. Soalnya di saat itu kan nggak ada salahnya. Betul. Namanya kita berbisnis nih, ya nggak? Adapt gitu loh, ya nggak? Tetap kita sebagai restoran Itali misalnya, tapi kalau seandainya banyak customer yang, saya sudah suka memasakan kamu yang Itali, kalau kalian bisa masakan Indonesia boleh nggak gitu loh, ya nggak? Ya kenapa enggak gitu loh. Nah kita bikin, ya di situ harus sedikit out of the box ya. Dan mungkin anak-anak harus diajarin, ya nggak, itu ya. Jobnya the chef ya untuk ngajarin, ya nggak. Dan saya kalau planningnya jauh sebelumnya bisa semua dilakukan, Ray. Itu that's not a big problem. Dan kita di Indonesia bahan-bahannya ada gitu loh. Bukan berarti kita harus order dari luar negeri gitu loh, ya nggak. Jadi dari segi costnya juga mungkin lebih menguntungkan. Yes. Ya. Nah saya selalu penasaran, chef kan sudah keliling dunia. Kalau di luar Indonesia, chef, apakah budaya bukbernya sampai segitunya? Tergantung kita kerja di mana, Ray. Kalau kita misalnya di Middle East itu lebih intens lagi. Iya, pasti ya. Jualannya lebih intens lagi, yang namanya satu meja biasanya dijual cuman, misalnya contohnya ya, cuman $100 itu bisa sampai $1,000 untuk satu seat aja waktu buka puasa gitu. Tergantung di mana dan posisi mejanya di mana gitu. Itu saya punya pengalaman dulu lihat. Kayak gitu lah ya. Kalau di Eropa nggak terlalu. Kalau di Eropa nggak terlalu. Eropa saya pernah di Amerika, saya pernah di Caribbean, nggak kerasa banget. Saya pernah dulu ya di Caribbean. Pas lagi puasa udah nggak kerasa sama sekali. Yang cuma ngerasain puasa ya orang-orang yang jalanin, ya kita di kitchen gitu ya nggak. Teman-teman saya yang memang bener kuat ya menjalankan kerja dari pagi sampai malam, puasa dan kadang-kadang tergantung time difference ya dan musim. Kadang-kadang bukanya tuh bukan jam 6, kadang jam 8 atau jam 9 gitu. Nungguin Jadi matahari kan tambah lama gitu loh ya nggak. Tapi kuat alhamdulillah ya nggak. Itulah. Tapi kita sendiri jadinya. Kita harus membuat suasana sendiri satu. Dan saya pernah mengalami dulu waktu saya di Bahamas, pas di lebarannya sepi banget, Ray. Jadi kita kebetulan bertiga nih libur karena kita Muslim. Kita libur tapi gak ada siapa-siapa. Kita gak ada pesta, gak ada apa ya. Kita akhirnya nonton, Ray. Nonton terus teman saya sempat nangis gitu karena inget keluarganya di sana. Waduh, sekarang lagi lebaran gue sendirian di parkiran bioskop sini gak ada siapa-siapa gitu. Jadi inget rumah gitu ya gak. Itu agak sedih ya gak gitu. Tapi ya anyway it's all for the family gitu ya gak. Terus ya sebetulnya di luar negeri gak gitu kerasa. Suasana lebarannya Idul Fitri gak kerasa, lebih Christmas kalau misalnya, itu lebih gila-gilaan. Tapi ya udahlah. Ya. Oke. Terus chef pertama kali ngerasain hebohnya restoran operation di saat Ramadan itu di mana? Itu di Hilton dulu saya. Waktu saya di Hilton, di Jakarta Hilton zaman dulu. Dan setelah itu di beberapa hotel ya. Waktu saya di Bali gak gitu kerasa. Bali juga gak terlalu ini ya. Lebih ini di Jakarta atau di Jawa lah yang lebih kerasa. Terus yang lebih berat, Ray, adalah untuk kan tadi udah dibahas sama Ray. Biasanya ramenya tuh jam tertentu ya. Biasa pas mau buka puasa itu rame ya. Rame buat anak service, rame buat anak kitchen. Anak kitchen lebih sebelumnya udah rame ya nggak. Mungkin siang udah mulai preparing segalanya, volumenya kan bisa sampai 3 kali lipat ya. Betul. Jadi itu udah pressure-nya banyak. Nah saat mau batal, mau buka puasa, kita kan nggak bisa. Jadi harus nyuri-nyuri sebentar gitu ya, cuma minum aja sambil ya layanin tamu ya, nggak siapin makanan. Itu yang berat, Ray. Itu sebenarnya yang berat kalau kita lagi di Indonesia karena semua ingin buka puasa, ya, tapi sekian banyak tamu yang sebenarnya attack the buffet ya atau gimana ya atau acaranya. Jadi di situ yang sebenarnya agak berat, harus gantian gitu. Tapi pas saat rame kita juga harus tahu kapan kita harus ada di situ dan kapan kita ambil waktu untuk paling nggak batal lah. Ambil gorengan dikit, minum batal gitu. Minum dikitnya, itu yang biasanya tantangannya di situ lah. Iya sih, kalau saya pengalaman lihat tim kita di waktu itu restoran Indonesia ya begitu. Dia udah puasa seharian, tapi jam 5:30 restoran tuh udah full. Betul. Tapi makanan tidak boleh ada yang keluar gitu kan. Jangan dulu gitu. Palingan dikasih apa? Teh manis anget buat takjil waktu itu kan.
Nah itu takjil sebenarnya ada gunanya guys. Pertama ya buat supaya buka puasa nanti pada udah waktunya. Kedua supaya nggak komplain nungguin makanan kelamaan. Iya betul. Dikasih gratisan dulu gitu kan. Kue-kue gitu kan. Ya. Karena itu lagi jungkir balik tuh di dapur tuh nyiapin semuanya. Buset ya kan. Kalau saya dulu triknya sih palingan bikin paket sih saya. Oh iya betul, bisa juga itu. Iya bikin paket supaya ya orang cuma bisa pesan itu. Betul, dan itu gampang juga untuk operation. Jadi kita udah tahu kira-kira sekian banyak kita harus prepare ya nggak? Dan itu memang jauh lebih gampang. Cuman satu lagi Ray, yang saya mau nambah, waktu di restoran memang begitu. Tapi kalau di hotel lebih berat lagi. Karena apa? Karena kita harus siapin sahur juga. Nah, jadi biasanya sahur gak segitu rame, tapi saya harus punya tim yang untuk siapin sahur juga, karena betul. Itu juga rame, sahur ya kita harus bikin ekstra buffet di jam berapa? Jam 3.30, jam 3 udah harus siap buffet satu lagi ya nggak? Dan hotel kan ya biarpun misalnya sahur nggak serame bukber, tapi kan selection saya juga harus lengkap juga. Harus lengkap gitu. Betul, dan ada standarnya. Dan kadang-kadang nggak cuman nggak semua orang mau turun kan, tapi ingin sahur, room service. Akhirnya ada yang harus masakin untuk service, ada yang harus delivery on time lagi at the same time. Juga logistiknya gue gila-gilaan itu. Crazy. My God. Iya. Ya itu apalagi once in a year. Iya tapi biasanya kebayar dengan itulah kalau hotel service charge mungkin gede. Betul ya. Oke, ini kita sambil cobain aja kali chef ya. Boleh. Saya siapin piring dulu. Ayo. Kamu duluan deh, kamu yang harus duluan deh. Mungkin saya bantu sedikit, saya iniin gitu loh. Oh, thank you banget. Buka ini nih, kamu harus makannya lengkap Ray. Jadi kamu harus buka ini dulu. Sambil kamu tanya aja, saya sambil bikin terus kita sambil ini aja, sambil nyicip-nyicip. Saya waktu itu pernah datang ke instead of event bukber, itu hotel bikin food bazaar. Oh iya, itu juga suka. Iya, benar. Makanannya tapi bukan Indo doang, chef. Ada makanan Arabnya. Betul. Gitu kan, Mediterranean food lah gitu. Harus memang begitu, Ray. Karena itu kan, sekarang gini, zaman dulu, kalau zaman dulu ya, kan kita nggak ada kesempatan untuk misalnya ke Middle East gitu, ya nggak? Duitnya nggak ada gitu ya nggak. Tapi dan juga kemungkinan untuk dapat bahan-bahannya juga zaman dulu kan susah. Jadi selalu kan masakan Indonesia aja ya. Tapi kan dari segi agama kan ingin tahu juga di sana makan apa gitu. Nah, dengan teknologi zaman sekarang dan dengan apa yang terjadi zaman sekarang dan kita sudah bisa travel dan lain-lain, bahan juga bisa dapat ya nggak. Jadi sekarang lebih ke ini bisa bikin menu Middle Eastern juga di sini. Jadi itu sangat menarik untuk orang-orang. Silakan, ini buat kamu loh, Ray. Oh, oke. Silakan. Kamu yang harus nyicipin nih. Saya sih udah biasa-biasa aja. Terima kasih, Chef. Ya, saya lebih banyak ngomong. Oke, bentar. Silakan kamu nyoba deh. Ya, coba semuanya ya. Ambil dari yang lain juga. Ini ada sendok garpu, pakai ini juga nggak apa-apa gitu. Ya, pakai aja itu. Paling nggak makan juga krunya nanti. Pada ini tambahin kuahnya tuh Ray, itu harus benar-benar lah. Ini biasanya kalau ini kan sebenarnya kita ngomongin budaya ini, ya nggak? Ini budaya. Ini memang walaupun ya seperti tadi kamu bilang, kenapa ya kita sebagai manusia tuh memang ini masakan tradisionalnya dan ini harus ada saat Lebaran, ya nggak? Why do we crave for it, ya nggak? Kenapa ini sesuatu istimewa saat Lebaran, tapi kalau kita makannya di hari-hari biasa, nothing special gitu loh, ya nggak? Dan justru ke Lebaran kita nyarinya ini gitu loh, ya bukan beef Wellington atau apa kan? Padahal itu kan sesuatu yang keren juga gitu loh, ya nggak? Tapi kenapa gitu ya? Yes. In my family, jadi ada my uncle. Uncle itu Muslim. Oke. Jadi emang dari saya kecil karena saya kerjaannya bantuin oma di dapur dan oma ada catering juga. Iya. Yaitu biarpun dia cateringnya biasanya Chinese food, biasanya, tapi begitu masuk bulan Ramadan itu udah switch. Langsung bikin opor, bikin ketupat homemade, ya kan? Asik kan? Iya, seru banget. I have a good time helping out in the kitchen. Jadi saya juga tahu kayak ya ini harus lengkap begini kan, kalau enggak kayak nggak sah gitu. betul. Ini kurang juga ya kayaknya. Monggo silakan nyicip dulu. Iya. Udah pasti enak sih. Tapi jujur saya belum pernah makan opor pakai lontong. Cobalah Ray. Cobalah. Ini kalau lontongnya hangat lebih enak lagi Ray. Ya. Ini
Very nice. Sebagai chef makanan Indonesia yang sebenarnya kayak rada dituntut buat klasik nih. Iya, iya. Tantangannya sulit gak sih chef untuk kasih kayak personal touch-nya juga gitu? Kalau klasik semuanya sama dong kan? Enggak juga sih Ray. Walaupun klasik kan masing-masing cita rasa kan sedikit berbeda, ya enggak? Ya klasik apa? Nasi goreng itu klasik atau enggak? Tapi nasi goreng kan banyak variasinya, ya enggak? Ya mama saya bikin nasi goreng, saya bikin nasi goreng beda. Padahal kan satu sumber sebetulnya, ya enggak? Tapi tetap saya tambah sesuatu lagi di situ sama dengan kayak gini juga, ya enggak? So good. So good. Enak banget. Nah, ini kan sesuatu yang kalau menurut saya hal kayak gini kan kita cari kalau masakan kayak gini ya, ini susahnya kenapa Ray? Kalau menurut saya susahnya karena there's many components di sini, ya enggak? Ya kan many components ya. You have an opor, sambal goreng udang, ada sayurnya, ada kering tempe, itu rasanya tuh beda-beda, ya enggak? The balance has to be right kan. Saat dimakan barengan sama lontongnya nyatu gitu. Harus nyatu, nggak boleh satu yang lebih kuat gitu loh. Itu challenge-nya di situ. Kalau menjadi kayak gini, ya enggak? Kalau cuma jadi chef kayak kalau mau bikin tempe oreknya nih harus keep in mind ini dimakan sama opornya juga. Betul, Ray. Itu penting. Kita harus udah mikirin atau kita nyoba dulu kita. Oh ini terlalu strong. Kalau ini nanti campur sama itu enggak. Kalau terlalu pedas mengerusak semua. Betul. Rasanya ya enggak? Betul. Jadi kita harus menemukan balance-nya di dalam hal kayak gini dan itu juga enggak gampang sih, ya enggak? Harus praktek ya, harus memang ya pengalaman sih. Gimana chef cara nge-training orang supaya bisa itu soal rasa sih? Itu susah loh. Susah, bener Le, itu susah. Itu mulai dari budaya juga. Kita harus membuat dia mengerti budayanya di belakang itu seperti apa supaya dia ngerti dalamnya gitu loh, ya enggak? Baru memang itu banyak latihan, harus banyak nyoba lagi. Itu nggak bisa ya kayak main musik lah Re. Ya enggak? Kita nggak bisa main satu lagu kan banyak variasinya ya. Betul. Supaya lebih beatnya lebih cepat terus lebih slow gitu loh. Otomatis jadi karakter musiknya jadi berubah gitu ya enggak? Tapi tetap enak gitu ya enggak? Sama dengan masak saya rasa itu sama ya. Saya dulu pernah Re, saya punya anak buah dulu waktu saya di Bintan ya. Saya punya restoran Itali di sana dan saya suka masak sama anak-anak setiap malam di situ. Saya punya anak buah satu, dia nggak bisa masak risotto. Saya harus ajarin dia masak risotto, ya nggak? Awalnya kenapa dia nggak bisa? Karena dia nggak ngerti konsepnya. Dia nggak ngerti konsepnya. Masa sih, chef? Kok itu masak nasi kok kayak gitu caranya gitu. Itu sudah beda konsep kan. Ya. Kemudian ada wine-nya, ada stoknya, ada keju, ada butter dan lain-lain. Itu dia gak ngerti kok bisa kayak gitu ya. Dan kok apalagi gak ngerti gimana masuk ya. Untuk mendapatkan konsistensi dan rasa yang kita inginkan untuk sebuah risotto gitu ya. Betul. Itu saya butuh 3 bulan Ray. Setiap hari saya masak sama dia ya. Sampai dia habis 1 bulan dia baru ngerti kenapa ya. Tapi sampai dapat al dente-nya yang pas ya, bukan yang dalamnya masih mentah gitu ya. Tapi yang pas rasanya, teksturnya, liquidnya itu ada 3 bulan sampai dia bisa. Tapi setelah itu pas dia masaknya luar biasa bagus dia, masak risotto. Ya enggak? Padahal anak Tanjung Pinang loh, ya nggak pernah ke Italia, nggak pernah ke itu ya. But you need to take the time to teach these people, to make them understand, buat nonton video, bahwa mereka ke Italia lewat video gitu loh. Gini loh, lihat loh gini, baru dia ngerti gitu loh. Yes. Sama dengan masakan di Indonesia sama, cuman untungnya kita kan gede dengan masakan ini. Jadi kadang-kadang kalau kita masakan Indonesia, oh ini nasi goreng kayaknya nggak bener nih, ada yang nggak. Nah gitu loh. Kita udah tahu. Karena kita dari kecil udah makan itu. Betul, udah di DNA-nya gitu loh. Yes, jadi khususnya nih ya orang chef-chef pendengar kita yang mungkin nggak familiar nih sama makanan Indonesia, ya kan, siapa suruh nggak mau belajar. Nah itu harus tahu ya background story-nya juga lah. Betul. It's important to learn about the history of the food, sejarah makanan gimana,
supaya bisa tahu. Betul. Ya kan, supaya bisa tahu rasanya kira-kira bagaimana. Betul. Cobain juga. Betul. Baru nanti bisa bikin yang benar buat paket Ramadannya gitu. Betul. Yes. Nah, Chef, apalagi trik yang bisa kita kasih nih, Chef? Ke listener kita. Banyak sih sebetulnya, Ray. Misalnya gini, masak itu kan sudah sebetulnya udah agak rumit ya. Ini loh. Maksudnya masak itu agak rumit, satu, keduanya membutuhkan waktu yang lama. Ya enggak? Apalagi makan ini, Indo. Waduh. Makan Indo apalagi ya enggak? Dengan bumbu sekian banyak bumbunya gitu loh ya enggak. Tapi ya kadang-kadang adalah, saya nggak mau bilang shortcut gitu ya nggak, tapi kadang-kadang kan limitation kita di dalam kitchen itu terbatas gitu ya. Of course, and every kitchen is different kan. Betul. Pasti ada limitasinya masing-masing. Betul. Gitu. And then kita juga harus mikirin cost gitu loh. Saya kasih contoh ya. Kadang-kadang kalau di hotel itu ya kalau hotelnya besar dan kita punya staffnya banyak ya, zaman dulu saya juga setiap minggu kita bikin brown stock, chicken stock ya enggak, beef stock gitu ya enggak. Itu lama banget. Dari nol itu bikinnya ya, bikin 200 liter gitu ya enggak. Tapi memang itu bisa 3 hari loh kalau kita benernya. Itu kan kalau kita mikir zaman sekarang itu kan menyangkut bahan, menyangkut fuel ya, gas, electricity dan lain-lain, air dan segala kan. Orang ya kan? Dan itu kan membutuh waktu lama gitu kan. Untuk mendapatkan misalnya brown stock, chicken stock atau apalah, kaldu apa gitu ya kan. Memang itu penting ya, itu dasar gitu ya. Who wants to do that at home? Ya, siapa yang mau lakukan itu? Saya pun kadang-kadang enggak gitu loh ya enggak. Saya enggak punya waktunya dan enggak punya alat-alatnya juga. Kita enggak punya alatnya di ini. Dan itu di banyak hotel yang saya kerja juga kebanyakan pakai chicken powder atau apalah gitu ya enggak. Itu Knorr misalnya kan itu yang sering di hotel pakai itu biasa pakai itu gitu ya enggak. Di hotel besar di mana saya kerja tuh paling bangke tuh ada lah gitu ya. Kalau kita tanya yang punya Knorr ada gitu ya enggak. Nah, ini tuh nggak masalah kalau buat saya ya, saya sebagai professional chef bilang nggak masalah as long as we know how much we use it ya nggak. It's about the balance juga. It's about balance gitu ya nggak. And zaman sekarang dari segi cost nggak mungkin kita bikin sekian semua dari nol. Kecuali kita charge segitu juga gitu ya nggak. Seperti kita ngomong 3 Michelin star restoran segala macam. Oke. They have the clientele, mereka punya kliennya, they pay, ya you make it from scratch gitu ya. Kalau saya bikin yang stok tadi dari from scratch gitu kan, it can take 2 days. Memang. Untuk benar 2 hari buat bikin. Terus kalau misalnya saya pop up, saya bikin it's in the event. Masak paling buat berapa? Dan harganya udah kamu kalkulasi kan? Mahal dong pasti kan, karena event gitu. Of course saya bikin. Tapi untuk operasional restoran, dibandingkan misalnya Knorr, ya kan, harganya dibanding dengan cost semua itu dipakai listrik orang. Of course no. Ya memang sih. Iya exactly. Karena time is money juga. Betul. Nggak punya ini. Dan it intensify the flavor aja yang kita masak gitu ya. Artinya it intensify if you can use it smartly. Yes. Ya, and if you use it secukupnya ya enggak. Kita harus tahu juga caranya. Kita harus tahu juga caranya gitu. Biasanya sih ditulis di belakang gitu kan. Tapi pada rata-rata yang udah pengalaman udah tahu lah gitu loh. Ya enggak? How to use it properly, balance it. Jangan jangan kan nggak usah ngomongin Knorr atau yang lain. Sugar, garam kalau pakai kebanyakan juga sama. Ya tadi kita udah ngomongin kan. Persis sama. The importance of balance gitu kan, which is hard to do gitu. Ya sangat ya. Yes. And itu sebetulnya salah satu triknya sebetulnya ya enggak. Kadang bilang yang penting gue pakai itu jadi gue bisa masak. Belum tentu juga, ya enggak. Belum tentu juga. Gitu, ya. Jadi you need to know how and when to use it gitu loh. Iya dan kayak sekarang kan everybody a chef nih. Everybody is a chef tapi kayak kalau kita ngomongin chef yang di restoran itu bukan masak doang kan. Cost is maybe more important. Now, yes. Most ini now cost. Cost. Gimana supaya keep the business time open. And cost. Karena juga sekarang di kuliner itu bisnis kuliner
yang namanya karyawan juga berkurang. Iya. Ya enggak? You don't have so many staff that you used to have gitu loh. Betul, ya betul banget. Harus kita menggunakan waktu kita dengan efektif dan efisien gitu loh. Iya, betul ya. Di Eropa aja chef banyak banget kan restoran yang konsepnya chefnya nganterin makanan. Iya. Buat jelasin. Ya pertama itu benar buat jelasin makanan lebih detail. Kedua waiternya gak usah banyak-banyak. Iya, karena gak ada mahal. gitu. Betul, betul. Iya betul. Pas lagi chefnya prepare, waiternya ngapain? Gitu, iya betul, betul. Nah itulah. Ya gak? Exactly. Betul. Now looking back for the 40 years in the kitchen. Nah sekarang kan lagi jalanin catering chef. Iya betul. Apa bedanya chef? Tantangannya apa kalau misalnya dari semuanya catering? Beda. Ada pro and con. Pro-nya adalah kita kerjanya lebih efektif. Efektif artinya kalau di restoran saya setiap hari harus mempersiapkan makanan. Tapi belum tentu dibeli. Belum tentu ada tamu datang ke restoran. Tapi mise en place-nya harus ada gitu loh. Kalau di catering enggak. Catering itu sedikit kayak bangket kan. Jadi ada order kita masak. Ya enggak? Itu bagusnya, jadi cost efficient, anak buah saya juga tetap produktif, selesai kerja bisa pulang, sangat efektif, sangat efficient. Tapi waktunya nggak tentu. Kadang-kadang tamunya minta, oke dikirim jam 7, nah, artinya jam 12 malam atau jam 11 malam harus kerja sampai pagi gitu loh, ya nggak? Iya. Tapi if the orders is done, ya kita pulang gitu loh. Ya, jadi jam kerjanya nggak tentu. Jadi kadang-kadang pagi-pagi banget, middle in the night, terus kadang-kadang siangnya tergantung lah, ya nggak? Oke. Terus jadi nggak ada shift gitu chef? Nggak ada. Biasanya nggak ada shiftnya. Pokoknya tergantung pesanan. Tergantung pesanan gitu satu. Tapi biasanya tim saya udah ngerti karena buat mereka juga. Walaupun gitu dia kerja tapi selesai gitu. Istirahatnya mungkin lebih banyak, lebih lama gitu. Satu. Betul. Keduanya yang kita harus mikirin juga logistik. Karena kalau catering kita harus kirim makanannya. Ya enggak? Apalagi Jakarta. Logistiknya gila-gilaan. Ya enggak? Macetnya di mana gitu. Memang tim driver udah harus ngerti baca map gitu loh. Ada driver. Iya ada drivernya. Jadi harus lewat mana. Waktu itu kita juga pas lebaran loh. Pas lebaran itu ada juga yang minta dikirimin kan, habis sholat id mau makan gitu kan. Jadi pagi-pagi tim saya harus berangkat. Tapi ternyata banyak jalan ditutup karena ada sholat kan, sholat id. Jadi jalan ditutup. Wah itu panik luar biasa kita semua karena mereka akhirnya, Pak ini nggak bisa lewat situ hari ini karena ada sholat id. Waduh gimana lewat mana? Wah itu harus on time, nyampenya on time kan. Tapi ya itulah jadi. Sangat challenging, tapi ya udahlah setahun sekali nggak apa-apa lah. Iya challenging, seru, rewardnya ada besar. Tapi saya tuh waktu saya keluarin paket di restoran Indonesia saya itu karena waktu hari pertama, ya saya waktu itu pengalamannya belum pernah tuh bukber dan restoran Indonesia yang saya punya belum pernah. Saya pernah ya kerja di hotel gitu kan. Beda responsibility. Iya, terus saya pikir rame, bookingan full, udah saya happy. Saya nggak ngelakuin apa-apa, nggak ada paket, nggak ada apa gitu kan. Seperti biasa aja prep. Tiba-tiba semua order kan masuk tuh tiket tuh kan. At the same time. Itu kalau guys, jadi kalau lagi bukber terus makanannya keluar lama, nggak gitu. Bisa tuh Ray. Dikomplain habis-habisan. Dan itulah ya. Pokoknya ya saya di hotel dulu ya. Kalaupun misalnya pintu misalnya buka jam 6, let's say jam 6 ya, walaupun sebelumnya udah harus buka kan. Jam 5, jam setengah 5 itu harus set semua Ray. Walaupun kita mikirin 1 jam, 1,5 jam, harus set. Karena kita nggak bisa kalkulasi. Kadang-kadang tamu udah datang jam 5, ya nggak? Walaupun nggak makan, duduk aja di situ, ya nggak? Duduk, makanan udah dibawa ke meja, belum makan ya. Betul. Yang penting udah masuk, udah ambil, gua duluan gitu. Udah taruh di depan mukanya dulu gitu ya. belum ini. Nah, artinya jam 5 udah pada ke buffet kan? Betul. Kita juga harus standby jam 5 udah ready gitu loh. Nah itulah jadi mau dibilang ya namanya buka puasa ya maghrib ya sebelum maghrib kan. Tapi nggak juga, sejam sebelumnya kita udah harus siap gitu. Artinya karena jam 4 malah udah harus siap gitu. Makanan udah harus plating dulu paket gitu segala macam. Betul. Cuman enaknya Ray kalau ada yang kayak gitu, kalau memang tipe tamunya seperti itu udah duluan ambil segala macam,
pas memang buka puasa kita sebagai chefs udah tenang. Udah enteng. Karena sebenarnya. udah mereka pada duduk makan, udah makan. kita bisa buka juga. Gitu. Yes, Kadang-kadang begitu. Yes. Nah itulah guys cerita keseruan pada saat bulan Ramadan nih. Nah Chef, jadi Nasi Bagus untuk paket-paket Ramadannya bisa kontak kemana Chef? Oh, kita ada Instagramnya, Instagram @nasibagus, bagus ya, seperti tadi tulisan mungkin nanti bisa ditunjukin. Nah, nanti lihat aja @nasibagus, di situ ada semua kontaknya ada di situ. Oke, jadi ada ayam panggang juga ya? Ada ayam panggang juga. Kadang-kadang kan kalau dibilang kan ini agak ke western sedikit ya, pakai rosemary. Tapi ya yang namanya makan kan kebuka puasa yang penting enak lah. Iya, exactly. Kalau saya sih this is so good guys, opor ayam ya. Dan ya ini sih pasti khususnya kremesannya sih pasti saya order. Terima kasih Ray. Dan waktu zaman Chef dulu mungkin tahun berapa ya? Tahun 80-an mungkin. Atau 90-an di Indonesia, apakah ada budaya hampers makanan asin gak sih? Seingat saya dulu bukannya biasanya kue kering doang kan? Belum gitu. Ya, kue kering aja belum kayak gitu belum. Saya rasa ini juga baru keluar tuh justru bukan dari hotel, tapi lebih dari UMKM, dari yang bikin bisnis online gitu ya kan. Awalnya kan biasanya, saya jual misalnya kering tempe ya, online atau apa, terus lama-lama kenapa nggak buat lebaran juga sekalian kita jual satu paket dengan macam-macam variasi gitu loh ya, karena itu kan juga cocok gitu loh. Betul. Kadang-kadang di rumah juga mereka masak opornya sendiri, ya nggak, mungkin ketupat lontong beli tapi masak opornya sendiri, paling nggak salah satu masakan dimasak sendiri gitu ya nggak. Akhirnya kondimen yang lain pesen aja. Gitu. Iya, jadi kan lebih gampang ya nggak. Yes. Tapi kalau nggak mau masak sama sekali ya monggo silahkan pesen aja langsung semuanya. Jadi langsung aja. Guys ke Nasi Bagus. Iya. Jangan kontak Chef Degan DM di IG pesan Nasi Bagus. Monggo. Oke, Chef. Sebelum kita close seperti biasa Chef, kita ada little games namanya You Better Know It. You know the game really well. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Fast questions. Nanti Chef jawab. Kalau nggak mau jawab bilang pas. Oke, Chef Degan, You Better Know It. Chef, sebutin 3 makanan favorit saat buka puasa. Saya? Yes. Saya suka tadi opor pasti ya. Kemudian sambal goreng udang atau sambal goreng ati ya. Atau sambal goreng telur puyuh itu. Pokoknya sambal goreng itu. Sambal goreng. Tuh. Kemudian ya harus ketupat. Kalau saya khususnya lontong gitu loh. Ya. Kalau ada kering tempe yang ada kacangnya boleh lah. Tapi saya nggak boleh taruh banyak makan kacang. Kalau saya paling ingat nenek saya sih semur jengkolnya. Oh ya, itu my God, itu juga nggak boleh banyak-banyak. Waduh, kolesterol my friend. Oke, next question. Chef, ini lagi celebrating 40 years in the culinary industry kan. Yes. Kalau misalnya sekarang nih, waktunya sekarang Chef. Tapi Chef balik lagi nih ke umur 18 tahun nih. Iya, oke. Chef mau belajar di mana? Mau masak di mana mulainya? Enggak. Kalau mungkin ya, kalau saya punya kesempatan lagi Ray, mungkin saya menambahkan bakery. Kalau sekarang saya pikir ya, walaupun waktu pandemi saya banyak bikin bread dan segala macam kan, karena kita ada waktu ya. Tapi saya pengen, kalau saya pikir mungkin untuk pastry saya kurang sabar ya kan, karena itu harus teliti banget gitu ya. Tapi baker ya, I love bakers. I love to see bakers ya kan. Walaupun artisan bakery di Prancis, di Eropa, di mana-mana. Saya pernah lihat baker-baker yang ada di dalam kota tuanya Marrakesh di Medina ya. Di pinggir-pinggir itu dia punya community bakery. Wah, luar biasa keren dengan oven yang tradisional gitu ya. Wood fire oven. Wood fire gitu. I think that would something I would do gitu. Saya pengen belajar bakery. Dulu saya sempat tanya guru saya, gimana apakah saya lanjut 2 tahun lagi untuk ambil bakery ya. Terus dia bilang nggak usah, mendingan nanti kamu belajar bikin bread bakery di salah satu hotel. Kalau hotelnya punya baker atau bakery kitchen yang bagus, kamu belajar di sana aja sambil kerja, dia bilang, which is actually true gitu kan. Tapi ya tahulah kalau kita udah sibuk kadang-kadang udahlah ya, males lah gitu ya nggak. Walaupun saya sempat dulu 1 bulan kerja di bakery juga, tapi beda kalau kita memang mempelajari profesi itu ya. Itu lainnya mungkin bakery. Dulu saya intern pengen coba, boleh gak sih, kan saya ngambilnya pastry sama
culinary. Oke. Terus saya nanya ke guru, boleh gak sih kalau internet coba di bakery? Karena saya penasaran kan. Waktu itu di Prancis kan ya udah tiap pagi udah harus ready tuh. Jam 6 pagi roti semua. Oh boleh. Akhirnya dari kenalannya ke old school bakery gitu. Masuknya jam 2 pagi. Memang jam 1 jam 2 masuknya. Aduh saya seminggu gak jadi deh kitchen aja deh ampun. Tapi it's all in your mindset gitu loh sebetulnya ya. Nanti menjadi sesuatu kebiasaan sebetulnya. Yes. Saya ingat waktu saya udah jadi corporate chef. Saya di hotel terus saya hire baker kan. Palingan saya ketemu waktu interview mas minggu pertama. Abis itu gak pernah ketemu. Saya pulang. Paling ketemunya di depan, dia lagi mau masuk. Lagi mau masuk kerja. Tapi gini Ray, saya baru ya saya tahu berapa tahun yang lalu ada di deket rumah saya di Jerman dulu. Ada satu orang, dia sangat terkenal sekarang, punya roti yang keren, bagus-bagus, roti yang kuno gitu dia bikin. Dia bukan baker, dia seorang accounting ya. Karena dia suka makan bread yang menggunakan natural yeast ya, sourdough ya. Dia akhirnya bikin selalu sendiri buat diri sendiri, terus akhirnya buat teman-temannya, hanya laku ya. Karena dia suka baking, terus akhirnya mereka beli sama dia. Terus akhirnya dia stop his work, dia keluar, dia buka bakery sendiri, dia fokus ke bakerynya. Terus akhirnya dia jualan bread dengan sekian macam-macam bread kuno yang dia buat, sourdough semua. Akhirnya di daerah itu sangat terkenal, sampai di Jerman terkenal dia. Wow. Nah tuh orang ini, karena tadi kamu ngomongin harus masuk pagi-pagi ya, dia enggak. Dia mulai jualan itu jam 3 atau jam 4 sore. Jadi masuknya normal jam 8 atau jam 9 gitu ya. Baru dia bikin breadnya, sorenya dia baru jual. Jadi orang udah tahu. Tapi akhirnya rame karena zaman sekarang yang bikin roti yang bagus, yang benar artisan dan benar-benar organik sudah jarang. Jarang, ya, betul jarang. Oke Chef, last question. Sip. Kalau Chef bisa ketemu suatu figur chef. Oke. Dead or alive. Terserah siapa aja sepanjang masa untuk berdiskusi. Itu siapa orangnya saya? Ada sih sebenarnya. Kamu tahu kan, kamu kan pernah ke Prancis, kamu pernah Cordon Bleu segala macam. Kamu kan tahu Paul Bocuse ya? Iya. Tapi bukan Paul Bocuse. Paul Bocuse dulu punya mentor, namanya Madame La Mer Brazier. Ya. Itu seorang perempuan ya, yang di zaman dulunya itu sudah punya the first 3 Michelin star perempuan. Pegang punya 2 restoran yang 3 Michelin star. Itu kan hebat itu di zaman itu dengan teknologi zaman dulu gitu ya. She must be a tough woman gitu ya. Ada namanya Bocuse segala macam, itu kan the godfather of all the chefs gitu. Dia aja jadi muridnya gitu. Betul. Ya itu dia sih, La Mer Brazier. Jadi guys, kalau belum tahu nih, La Mer Brazier adalah sebuah figur yang sangat legendaris khususnya di kuliner Prancis. Jadi chef-chef yang mungkin kalian tahu, chef-chef legendaris seperti Joel Robuchon, Paul Bocuse, Roger Verger, terus ada Troagro ya. Itu semua muridnya dia, kerja semua di satu restoran sama ibu-ibu, badannya sangat besar. Dan kalau dengar dari ceritanya sih galak banget sih. Padahal anak petani ya dia dulu ya. Nah, dia bukan seorang chef tadinya. Dia bukan seorang chef enggak. Nah, itulah saya pengen tanya gimana dulu menghandle itu sebagai perempuan in this dominant business, kemudian di zaman itu ya enggak. Di mana dia juga itu kan di zaman 2 perang loh, ya enggak? Perang dunia pertama dan kedua yang dia mengalami di masa itu kan. Itu pasti susah. Ya yang menurut saya itu susah ya karena alat-alat zaman dulu kan sangat konvensional ya, sangat old fashion dan lah. Bukan politiknya tapi life-nya di kitchen zaman dulu kan beda kan sekarang gitu loh. The pants were really flying gitu. The pants are really flying. What a great answer, Chef. A great way to close. La Mer Brazier. Yes. Chef Dagan, terima kasih. Seperti biasa. Terima kasih Ray. Untuk inspirasinya ke me and to the listeners. Semoga sukses nih Ramadan, paket-paket and hampers nasi bagus, juga cateringnya. Dan semoga Chef 40 tahun lagi berarti Chef. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya insya Allah semua terjadi dan kita bisa nanti terus. Chef Dagan celebrating 8 years in the kitchen, kita podcast lagi. Ayo, kita tunggu.
Oke guys, thank you semuanya yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini bareng Chef Degan. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For updates seperti biasa, cek Instagram kita dan di TikTok di Ray Jensen Radio. As always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye.